Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Bayangkan sebuah malam dingin yang sepi, hanya suara jangkrik yang menemani, lalu terdengar tangisan lirih seorang bayi dari balik semak. Tak ada yang peduli. Tapi seorang nenek tua, dengan tubuh ringkih dan hati selembut kapas, memutuskan untuk berhenti. Keputusan itu mengubah hidup mereka selamanya. Tulis komentar jika cerita ini membuatmu terharu. Karena satu klik kalian adalah semangat bagi kami untuk terus berbagi kisah-kisah penuh makna. Malam itu, langit gelap pekat seperti menutup seluruh harapan. Hujan baru saja reda, menyisakan tetesan air yang jatuh dari daun-daun pisang dan suara tanah yang becek saat diinjak. Di kampung kecil di pinggiran kota, tidak ada kemewahan lampu jalan, hanya temaram cahaya dari lentera rumah-rumah yang berjajar berjauhan. Jalan setapak itu sunyi, seakan semua kehidupan telah tidur lebih awal. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah langkah kaki pelan seorang wanita tua, dengan tubuh bungkuk dan rambut disanggul seadanya, menuruni jalan sempit yang licin. Dialah Nenek Warti, perempuan sepuh yang setiap malam berjalan pulang dengan karung plastik berisi sisa dagangan, daun singkong, beberapa batang serai, dan sedikit sisa remah ketela yang tak laku. Dengan napas yang berat dan tangan gemetar menggenggam ujung kain jarik, ia terus melangkah. Di setiap tapak langkahnya, ada kisah perjuangan yang tak pernah diceritakan, hanya diam dan sabar yang menjadi teman. Saat itulah, di antara sepinya malam dan hening yang menyesakkan, telinganya yang mulai berkurang daya dengarnya menangkap suara lirih, seperti suara tangisan. Pelan, ragu, namun menggema dalam keheningan malam. Nenek Warti mengerutkan kening, berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas. Apakah itu suara bayi? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Tangannya mencengkeram erat karungnya. Perasaan cemas menyelimuti hatinya. Ia menoleh ke kanan, ke arah suara yang samar terdengar dari balik semak di bawah pohon pisang besar yang tumbuh liar di tepi jalan. Suara itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih jelas. Tangisan pelan, seolah dari makhluk kecil yang kelelahan menangis. Langkahnya pun perlahan berbalik, mengikuti suara yang seperti memanggil-manggil, menggugah sisi keibuannya yang sudah lama tidur dalam kesepian. Dengan penuh hati-hati, Nenek Warti menunduk, meraba sekitar semak-semak sambil terus mengikuti arah suara. Lampu senternya yang kecil dan hampir kehabisan baterai, hanya mampu menyinari sedikit bagian tanah basah dan dedaunan. Tapi di bawah redup cahaya itu, terlihatlah sebuah gundukan kain tipis lusuh yang nyaris menyatu dengan tanah. Ia mendekat, dan saat itulah jantungnya berdegup kencang. Di balik lipatan kain basah, tampak wajah mungil yang merah dan memucat, matanya tertutup rapat, tapi tubuhnya bergerak lemah. Seorang bayi. Ya Allah! Seorang bayi tergeletak sendirian di pinggir jalan. Astagfirullah, siapa tega menelantarkanmu di sini, nak? Ucap Nenek Warti, suara lirihnya menggetar. Air mata langsung menetes tanpa diminta. Tangannya gemetar saat menyibak kain itu, menemukan tubuh mungil yang menggigil hebat. Bayi itu hanya dibungkus dengan selimut tipis yang sudah kuyup oleh hujan. Tubuhnya kotor, kakinya telanjang, dan tangan kecilnya menggenggam udara kosong seperti sedang mencari pelukan. Tanpa ragu, Nenek Warti melepas jariknya sendiri, yang menjadi satu-satunya pelindung tubuhnya dari udara dingin malam, lalu membungkus bayi itu dengan penuh kasih. Tenang ya Le, tenang. Nenek di sini, jangan nangis lagi ya, bisiknya sambil memeluk erat tubuh mungil itu ke dadanya. Bayi itu perlahan berhenti menangis, seakan tahu bahwa pelukan itu adalah tempat aman pertamanya sejak ia lahir ke dunia. Di balik tubuh lemah dan tangan keriput itu, Nenek Warti menyembunyikan ketegaran luar biasa. Dengan langkah yang kini lebih tergesa, Nenek Warti berjalan pulang membawa bayi itu dalam pelukannya. Jalan yang biasanya terasa berat kini seperti tak terasa. Ia tak peduli lagi dengan karung dagangan yang digendong di punggung, tak peduli pakaian yang basah kuyup,
atau sendalnya yang mulai putus. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan bayi ini. Setibanya di gubuk reotnya yang berdinding bambu dan beratap seng berkarat, ia segera menyalakan api kecil di tungku. Tangan tuanya terbiasa dengan bara dan asap. Ia merebus air, lalu memanaskan kain bersih seadanya. Dengan penuh kelembutan, ia membersihkan tubuh bayi itu, mengusap kotoran dari wajah mungilnya, mengelap tangan dan kakinya dengan kain hangat. "Kamu pasti kedinginan sekali ya, Nak?" "Sabar ya, sebentar lagi hangat," ucapnya lembut, matanya masih berkaca-kaca. Bayi itu meringkuk dalam pelukannya, matanya masih tertutup, tapi napasnya mulai tenang. Momen itu membuat Nenek Warti seolah kembali hidup. Sudah puluhan tahun ia hidup sendiri, sejak anak sematawayangnya merantau dan tak pernah kembali. Ia tak pernah merasakan suara tangis bayi lagi sejak suaminya meninggal. Tapi malam itu, dalam tangisan seorang bayi yang dibuang, ia menemukan arti cinta yang ia pikir telah hilang dari hidupnya. Malam semakin larut. Angin berembus lembut masuk melalui celah dinding rumah yang bolong. Tapi di dalam, kehangatan mulai terasa. Bukan karena api tungku, tapi karena pelukan yang erat dan kasih yang mulai tumbuh antara dua jiwa kesepian. Nenek Warti menatap wajah bayi itu yang mulai tenang, bibirnya membentuk senyum meski tubuhnya masih menggigil sesekali. Ia membuka lemari kecil di sudut rumah, mengambil botol susu bekas yang dulu disimpan tanpa alasan. Ia bersihkan, isi dengan susu cair hangat yang ia beli sebulan lalu. "Semoga masih bisa kamu minum ya, Le. Nenek gak punya yang lebih baik dari ini." Bayi itu menyusu dengan pelan. Sambil menimangnya, Nenek Warti menatap bintang di langit dari sela atap yang berlubang. Ia terdiam beberapa saat lalu berkata lirih, "Kalau kamu tetap bersama nenek, kamu harus punya nama. Nama yang baik yang bisa jadi doa." Gimana kalau Bima?" "Ya, nenek suka nama itu. Kuat, berani, dan penuh harapan." Ia tersenyum, menitikkan air mata bahagia. "Mulai malam ini kamu cucu nenek ya. Kita jalani hidup sama-sama." Keesokan harinya, kabar tentang nenek tua yang menemukan bayi terlantar mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga-tetangga berdatangan. Ada yang penasaran, ada yang prihatin, tapi tak sedikit yang mencibir. Nenek Warti itu sudah tua, hidup pun susah. "Kok malah ngurus bayi? Mau kasih makan apa?" bisik seorang ibu-ibu pada tetangganya. Tapi Nenek Warti hanya tersenyum. Ia tak membalas. Ia tahu yang ia lakukan bukan untuk pujian, bukan untuk pencitraan. Tapi karena hatinya tak sanggup membiarkan bayi itu mati kedinginan. Hari-harinya kini berbeda. Ia tetap pergi ke pasar, menjual daun singkong seperti biasa. Tapi kini dengan gendongan di dada berisi Bima kecil yang terlelap. Banyak pembeli yang tersentuh, beberapa memberinya tambahan uang. "Semoga nenek sehat terus ya. Bayinya lucu banget," kata seorang ibu muda yang membeli. Tapi ada juga yang sinis, "Jangan-jangan bayinya buat ngemis tuh." Nenek Warti tak menanggapi. Ia hanya mengelus kepala Bima dan berbisik, "Tenang, Le, kita gak perlu jawab siapapun. Kita cukup jalani hidup kita dengan sabar dan ikhlas." Malam-malam berikutnya, meski tubuhnya letih, ia selalu menimang Bima sebelum tidur, membacakan doa-doa sederhana yang ia hafal sejak muda. Ia tak tahu apakah bisa membesarkan anak ini sampai besar, tapi yang ia tahu, selama ia masih hidup dan punya napas, Bima tak akan pernah sendiri. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Bima tumbuh pelan-pelan, di bawah atap rumah yang bocor saat hujan dan dinding bambu yang sering bergoyang ditiup angin malam. Tapi di balik segala keterbatasan itu, ada hangatnya kasih yang tak terhingga. Nenek Warti menjadi segalanya bagi Bima. Ia yang menggantikan popok kain lusuh itu setiap pagi,
yang menghibur Bima saat menangis karena gigitan nyamuk, dan yang meninabobokkan bayi itu dengan lagu Jawa lama yang sudah hampir dilupakan orang. Kadang, sambil menatap wajah cucunya itu, ia tersenyum sendiri. "Nekmu ini memang tua, Le. Tapi setiap kali lihat kamu, rasanya seperti muda kembali. Lihat pipimu yang makin tembam, ya Allah, kayak bakpao kecil," ucapnya sembari mencubit manja pipi Bima yang mulai belajar mengoceh. Suara tawa kecil bayi itu menjadi simfoni indah di rumah yang dulunya selalu sunyi. Bima membawa kehidupan baru, tidak hanya bagi Nenek Warti, tapi juga bagi beberapa tetangga yang mulai sering mampir, sekadar melihat atau membawakan bubur bayi yang mereka masak sendiri. Meski begitu, tak semua hal berjalan manis. Seringkali, Nenek Warti harus memilih antara membeli beras untuk dirinya atau susu murah untuk Bima. "Nenek kenyang kok, Le. Kamu minum susu dulu ya. Yang penting kamu sehat," katanya lembut, sembari menyerahkan mangkuk terakhir berisi air tajin hangat yang ia buat dari sisa rebusan beras. Ia hanya makan nasi dengan garam dan sambal tomat, tapi hatinya kenyang melihat Bima tersenyum. Dalam senyum anak kecil itu, Nenek Warti menemukan surga yang sederhana. Namun hidup tidak selalu memihak pada mereka yang baik hati. Suatu pagi yang mendung, petugas kelurahan datang ke rumah Nenek Warti, ditemani beberapa orang dari dinas sosial. Mereka membawa kabar yang mengguncangkan. Seseorang telah melaporkan bahwa Nenek Warti merawat bayi tanpa dokumen, tanpa kejelasan asal-usul, tanpa izin. "Kami paham maksud baik Ibu," kata salah satu petugas muda dengan nada sopan, "tapi prosedur harus tetap dijalankan. Anak ini tidak bisa terus tinggal di sini tanpa identitas resmi." Nenek Warti tercekat. Tangannya langsung meraih tubuh Bima yang sedang bermain di tikar. "Jadi maksudnya, kalian mau ambil cucuku?" Suaranya parau, matanya mulai basah. "Nak, nenek ini memang bukan siapa-siapa. Nenek cuma jualan daun singkong. Tapi demi Allah, nenek gak pernah sakiti dia. Bima sehat, Bima bahagia di sini." Tubuh tuanya gemetar, suaranya nyaris pecah. Petugas itu terlihat ragu, melihat mata tua yang dipenuhi cinta dan ketakutan. "Ada waktu seminggu, Bu," ujar petugas lainnya. "Kalau dalam waktu itu tidak ada keluarga kandung yang ditemukan, atau tidak ada pengasuhan resmi, kami harus mengambil alih." Setelah mereka pergi, Nenek Warti duduk diam di lantai, memeluk Bima erat-erat. "Kamu dengar itu, Le? Mereka mau ambil kamu dari nenek," gumamnya, pelan tapi penuh luka. Bima hanya menatap dengan mata polos, lalu memegang pipi neneknya dengan telapak tangan kecilnya yang hangat. Sentuhan itu menenangkan, seolah bayi itu berkata, "Aku nggak mau pergi, Nek." Sejak hari itu, langkah Nenek Warti menjadi lebih cepat, lebih kuat, meski tubuhnya makin lemah. Ia mulai mendatangi kantor kelurahan, meminta surat pernyataan adopsi. Tapi semua terasa rumit. "Kami butuh KTP, surat keterangan sehat, keterangan penghasilan, dan rumah tinggal yang layak," kata petugas dengan wajah datar. Nenek Warti hanya terdiam. Semua itu jauh dari jangkauannya. Ia bahkan tak pernah memperpanjang KTP karena merasa tak perlu, dan rumahnya jelas tak layak menurut ukuran pemerintah. Namun ia tak menyerah. Setiap pagi ia datang ke pasar lebih pagi, agar mendapat tempat berjualan yang baik. Ia menjual dengan lebih semangat, berharap bisa menabung sedikit demi sedikit. Bahkan ia sempat menjual satu-satunya perhiasan warisan dari almarhum suaminya, cincin emas kecil yang dulu selalu ia simpan di kain batik tua. "Maaf ya, Le. Nenek jual ini biar bisa beli susu sama fotokopi berkas." "Ini semua buat kamu," ucapnya sambil mencium dahi Bima. Tetangga-tetangganya mulai tahu perjuangan itu. Beberapa pemuda kampung yang tersentuh kemudian membantu Nenek Warti membuat penggalangan dana kecil-kecilan. Mereka membuat selebaran dan menulis kisahnya di media sosial. Bantu Nenek Warti agar bisa terus bersama cucu yang ia temukan di jalan,
tulis mereka. Foto-foto sederhana rumah nenek dan Bima kecil yang tertawa di gendongannya menyebar. Beberapa netizen mulai memperhatikan, menyebarkan kisah itu kemana-mana. Tapi waktu terus berjalan, dan tenggat waktu dari dinas sosial tinggal 3 hari lagi. Pada hari ke-7, saat matahari belum sepenuhnya naik, suara motor dan mobil berhenti di depan rumah bambu itu. Beberapa petugas kembali datang. Wajah-wajah itu tidak asing, tapi kali ini mereka tak hanya membawa surat resmi. Mereka juga membawa keranjang perlengkapan bayi, susu formula, dan tas besar. "Kami di sini bukan untuk mengambil Bima, Bu," kata salah satu petugas perempuan sambil tersenyum. "Kami membawa kabar baik." Setelah cerita ibu viral, banyak orang bersimpati. Ada pengacara yang ingin membantu proses adopsi, dan pihak yayasan bersedia membantu membiayai kebutuhan Bima. Nenek Warti terpaku. Matanya membesar, lalu meneteskan air mata yang tak bisa ditahan. "Jadi, kalian gak akan ambil cucu saya?" Suaranya gemetar, penuh harap. Petugas itu mengangguk. "Tidak, Bu. Tapi kami perlu kerja sama Ibu. Kita akan bantu prosesnya agar legal. Ibu dan Bima tetap bisa bersama." Saat mendengar itu, Nenek Warti memeluk Bima erat sekali. Ia menangis, kali ini bukan karena takut, tapi karena bahagia. Tetangga-tetangga ikut berkumpul, ikut menangis dan bertepuk tangan. Beberapa membawa kue, beberapa membawa nasi bungkus. Suasana mendadak seperti hajatan kecil. Bima tertawa dalam gendongan neneknya, matanya yang bulat bersinar cerah. Di tengah kerumunan, Nenek Warti berkata dengan suara lantang, "Terima kasih untuk semua yang percaya bahwa cinta tidak selalu butuh darah. Saya memang bukan ibu kandungnya, tapi hati ini tulus mencintainya seperti cucu sendiri." Sejak hari itu, hidup Nenek Warti berubah. Tak lagi harus menyembunyikan ketakutan di balik pintu bambu, tak lagi cemas bayi mungil itu akan direbut darinya. Kini, Bima menjadi bagian sah dari hidupnya. Ia resmi menjadi wali asuh. Beberapa organisasi kemanusiaan juga turun tangan, membantunya memperbaiki rumah, menyediakan sembako, bahkan membelikan baju baru untuk Nenek Warti dan Bima. "Saya tak pernah minta apa-apa, tapi Allah kasih lebih dari yang saya bayangkan," ucap Nenek Warti dengan mata berbinar, memeluk erat cucunya itu yang kini mulai bisa berdiri dan belajar bicara. Ene," ucap Bima suatu pagi menunjuk ke arah nenek. Ia tertawa, lalu menangis haru. Itu adalah kata pertama yang keluar dari mulut Bima. "Ya Allah, kamu panggil nenek?" "Iya, Le. Nenek di sini." "Nenek selalu di sini," balasnya sambil memeluk Bima erat-erat. Hari-hari mereka kini dipenuhi tawa kecil, nyanyian sederhana, dan cerita-cerita baru yang tumbuh dari pelukan cinta. Dan meskipun tubuhnya makin renta, Nenek Warti merasa hidupnya baru benar-benar dimulai. Di senja usia, ia diberi kesempatan untuk mencintai lagi, merawat, dan menjadi bagian dari masa depan yang ia pikir tak akan sempat ia saksikan. Di tengah dunia yang penuh dengan kehilangan, Nenek Warti dan Bima menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa lahir dari tempat paling sederhana, dan kasih seorang nenek bisa menyelamatkan jiwa yang hampir hilang. Waktu terus berlalu. Hari-hari yang dulu dilalui dalam kekhawatiran kini berubah menjadi lembaran penuh harapan. Bima tumbuh dengan sehat, meski dengan sederhana. Wajahnya semakin cerah, senyumnya makin lebar. Rambutnya mulai tumbuh lebat, matanya bening seperti telaga. Setiap pagi, ia akan merangkak mendekati pintu, menunggu neneknya pulang dari pasar. "Bima Aa, cucu ganteng nenek, ayo sarapan," sapa Nenek Warti sambil membuka daun pisang berisi bubur sederhana. Saat itu, dunia seakan berhenti. Tak ada yang lebih indah dari melihat wajah cucunya yang penuh cinta. Terkadang, tetangga datang hanya untuk melihat Bima tertawa.
Lucu ya, Bu, seger banget lihat anak sekecil itu bahagia, ucap Bu Rina, tetangga yang rumahnya di seberang. Nenek Warti akan tertawa kecil, membelai rambut Bima. Anak ini penyembuh luka, Bu. Saya pikir hidup saya udah selesai. Tapi dia datang, dan bikin saya hidup lagi, jawabnya lirih. Tak sedikit orang kampung mulai menyayangi Bima seperti keluarga sendiri. Ada yang mengajarinya berjalan, ada yang membawakan mainan bekas, bahkan ada yang rela berbagi susu karena tahu betapa berat perjuangan Nenek Warti. Namun di balik semua itu, masih ada luka yang tak pernah sepenuhnya sembuh, pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa orang tua Bima? Kenapa ia ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan? Nenek Warti sering duduk termenung di sore hari sambil memandangi Bima yang sedang tertidur. Maafkan mereka, Le, siapapun mereka. Mungkin mereka gak punya pilihan. Tapi kamu gak usah takut lagi ya. Nenek di sini selalu ada buat kamu, bisiknya dengan suara gemetar. Hatinya remuk jika membayangkan rasa sakit yang harus ditelan bayi sekecil itu sejak lahir ke dunia. Suatu malam, langit gelap dan hujan turun deras. Nenek Warti terbangun oleh tangis Bima yang mendadak keras dan memecah keheningan. Bayi itu menggeliat, wajahnya merah, keringat dingin membasahi lehernya. Astagfirullah, kenapa ini, Le? Panik Nenek Warti. Ia segera menggendong Bima, tubuh kecil itu terasa panas, sangat panas. Suhu tubuhnya seperti bara. Jantung nenek berdegup cepat. Ia tahu ini bukan demam biasa. Tanpa pikir panjang, ia menyelimuti Bima dan berlari menembus hujan menuju rumah Bu Sarti, bidan desa yang tinggal beberapa gang dari rumahnya. Sesampainya di sana, Bu Sarti segera memeriksa Bima. Wajahnya berubah serius. Ini demam tinggi, Bu Warti. Bisa kejang kalau dibiarkan. Harus dibawa ke puskesmas sekarang juga, katanya tegas. Nenek Warti langsung lemas. Tapi, saya nggak punya uang, Bu, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Melihat itu, Bu Sarti segera meraih ponsel dan menghubungi kepala dusun. Pak, ini darurat. Tolong bantu cari kendaraan. Kita bawa Bima ke puskesmas sekarang. Tak lama kemudian, seorang tetangga datang dengan motor, membawa jas hujan dan plastik besar untuk melindungi tubuh Bima dari air hujan. Dalam perjalanan yang gelap dan penuh genangan, Nenek Warti terus memeluk cucunya. Tahan ya, Le. Nenek di sini. Jangan tinggalin Nenek. Air matanya bercampur dengan hujan. Setibanya di puskesmas, Bima langsung ditangani. Ia diberikan oksigen, disuntik, dan diberi obat penurun panas. Malam itu, Nenek Warti duduk di kursi plastik, menatap lekat-lekat cucunya yang tertidur lemah. Ia tak tidur sedikit pun. Dalam hatinya, ia berdoa keras, memohon pada Tuhan agar memberinya waktu lebih lama untuk bersama Bima. Kalau boleh, Tuhan, ambil usia Nenek, tapi beri Bima umur panjang. 3 hari dirawat, Bima mulai pulih. Warna pipinya kembali cerah, dan senyumnya muncul kembali. Saat pertama kali ia membuka mata dan memanggil pelan, Nek, seluruh ruang puskesmas seakan diterangi cahaya. Nenek Warti menjerit kecil, menangis sambil tertawa. Alhamdulillah, kamu bangun, Le. Nenek di sini. Nenek selalu di sini. Pelukan mereka menghangatkan ruangan yang sebelumnya dingin dan penuh ketegangan. Para perawat pun ikut tersenyum haru, beberapa bahkan meneteskan air mata. Saat hendak pulang, kepala puskesmas menyapa Nenek Warti. Ibu, kami semua tahu perjuangan Ibu. Dan kami ingin membantu. Kami akan buatkan kartu JKN untuk Bima, biar nanti bisa berobat gratis. Ibu jangan sungkan ya. Tawaran itu membuat mata Nenek Warti kembali basah. Terima kasih, Nak. Saya gak tahu harus bilang apa. Yang penting Bima bisa sehat, itu sudah segalanya buat saya. Ia pun kembali ke rumah dengan hati lega.
Meski tubuhnya makin lemah karena usia, tapi semangatnya terus menyala demi cucu kecilnya. Setibanya di rumah, beberapa tetangga menyambut. Ada yang membawakan makanan, ada yang memberi selimut baru untuk Bima. Kampung itu, yang dulu hanya menyisakan sunyi dan kesepian bagi seorang nenek tua, kini menjadi pelukan hangat. Bima bukan cuma cucu Bu Warti, tapi anak kita semua, kata Pak RT saat menyerahkan bingkisan. Nenek Warti hanya bisa menangis dalam diam. Ia tak pernah menyangka bahwa dari pinggir jalan yang sunyi, bayi yang nyaris dibuang itu kini menjadi cahaya yang menyatukan banyak hati. Seiring waktu, Bima tumbuh menjadi anak kecil yang cerdas dan periang. Meski tubuhnya masih mungil, pikirannya luar biasa tajam. Ia sering bertanya tentang banyak hal. Nenek, kenapa langit warnanya biru? Atau, kenapa kupu-kupu bisa terbang? Nenek Warti akan tertawa kecil dan menjawab sebisanya. Tapi suatu hari, pertanyaan Bima membuatnya terdiam. Nenek, aku dulu dari mana? Tanya Bima, menatap dengan polos. Pertanyaan itu seperti sembilu yang menggores hati. Waktu seakan berhenti. Nenek Warti menunduk, menggenggam tangan kecil cucunya. Kamu itu anak baik, anak yang dikasih Tuhan ke nenek. Nenek gak tahu kamu dari mana. Tapi nenek tahu satu hal, kamu dikasih buat disayang, bukan buat dibuang, jawabnya dengan suara bergetar. Bima hanya tersenyum, lalu memeluk neneknya erat-erat. Aku sayang nenek, katanya pelan. Saat itu, Nenek Warti merasa bahwa semua luka dan pertanyaan tak penting lagi. Yang penting adalah saat ini, cinta yang mereka miliki. Dunia boleh bertanya-tanya, tapi mereka sudah saling memiliki jawabannya dalam pelukan. Tetangga-tetangga pun mulai mengenali kecerdasan Bima. Seorang guru TK yang tinggal di kampung itu menawarkan diri mengajari Bima membaca dan menulis. Anak ini sayang kalau gak disekolahkan, Bu. Dia cepat sekali menangkap pelajaran, ucap Bu Yuni, sang guru. Maka setiap sore, Bima akan belajar di teras rumah sambil ditemani oleh kucing kampung dan semilir angin sore. Nenek Warti menyaksikan dari dapur, sambil mengulek sambal dan sesekali mengintip dengan senyum bangga. Nekmu memang gak bisa sekolah tinggi, Le. Tapi kamu harus lebih hebat dari nenek, ya. Suatu hari, datang surat dari pemerintah desa. Sebuah yayasan anak menawarkan beasiswa penuh untuk Bima hingga ia dewasa. Kami membaca kisah Bima dan nenek dari media sosial. Kami percaya anak ini pantas mendapat masa depan cerah, bunyi surat itu. Nenek Warti membaca surat itu berulang-ulang, air matanya tak henti menetes. Ia memeluk Bima erat sambil berkata, "Lihat, Le, Tuhan gak tidur. Semua perjuangan kita dihitung samanya." Hari-hari berikutnya, rumah kecil itu menjadi tempat lahirnya mimpi-mimpi baru. Bima mulai merancang cita-citanya. "Nenek, aku mau jadi dokter, biar bisa bantu orang yang gak punya uang kayak kita dulu," katanya suatu malam. Nenek Warti hanya mengangguk, matanya menerawang. Dalam hatinya, ia tahu usianya tak akan lama. Tapi ia juga tahu, cinta yang ia tanam akan tumbuh, bahkan setelah dirinya tiada. "Kamu pasti bisa, Le." Nenek percaya. Dan ketika senja turun perlahan, Bima duduk di pangkuan neneknya, memandangi langit yang mulai jingga. "Langitnya cantik, Nek," ucapnya pelan. Nenek Warti tersenyum, membelai rambutnya. "Iya, Le, langit sore itu kayak hidup. Kadang gelap, kadang terang. Tapi selalu ada indahnya kalau kita sabar." Mereka pun terdiam bersama, menikmati kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Tahun-tahun berlalu seperti hembusan angin musim panen, cepat namun penuh arti. Bima kini menginjak usia 8 tahun. Tubuhnya tak lagi sekecil dulu, tapi semangat dan keceriaan masa kecil tetap terpancar dari matanya yang jernih. Di sekolah,
Ia menjadi murid yang disayangi guru dan teman-temannya. "Bu, saya ingin jadi dokter," katanya saat pelajaran menggambar. Gurunya tersenyum sambil menepuk pundaknya. "Kalau kamu rajin, kamu pasti bisa, Bima." Kalimat itu selalu Bima ulang setiap pagi saat ia mengikat tali sepatunya sebelum berangkat sekolah. "Aku pasti bisa." Namun meski hidup mereka perlahan membaik, usia tak bisa disembunyikan. Nenek Warti mulai sering batuk di malam hari. Kakinya kadang bengkak dan langkahnya melambat. Bima mulai menyadari hal itu, meski ia belum mengerti bahwa waktu sedang berpacu mengambil yang ia cintai. Suatu malam, ketika listrik padam dan hanya ada cahaya lilin yang bergetar di sudut dapur, Bima mendekat ke pelukan nenek. "Nenek, kenapa sih? Kok sekarang sering batuk?" tanyanya polos. Nenek Warti tersenyum, lalu membelai pipinya. "Nenek cuma capek, Le. Tapi gak apa-apa, ada kamu, capek nenek jadi ringan." Sejak itu, Bima jadi lebih perhatian. Ia membantu menjemur pakaian, menyapu halaman, bahkan ikut membungkus daun singkong untuk dijual ke pasar. "Biar nenek istirahat, sekarang Bima yang bantu," katanya suatu pagi sambil membawa keranjang rotan. Tetangga pun terenyuh melihat anak sekecil itu bekerja dengan senyum. "Anak ini luar biasa, memang benar dia cahaya kampung kita," ucap Pak RW saat melihat Bima membantu neneknya menjajakan dagangan. Namun dalam senyuman dan tawa yang dibagikan setiap hari, tak ada yang tahu bahwa hidup sedang menyimpan duka di tikungan waktu. Suatu sore yang tenang, ketika langit berwarna ungu keemasan dan suara burung mulai berkurang, Bima pulang dari sekolah dengan langkah cepat. Ia membawa kertas yang dipenuhi gambar dan tulisan besar, "Pahlawanku adalah nenek." Ia masuk ke rumah dengan semangat dan berkata, "Nek, lihat ini. Tugas dari Bu Guru." Tapi saat itu, Nenek Warti hanya diam. Tubuhnya terbaring lemah di tikar pandan, wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Kertas di tangan Bima gemetar. Ia mendekat, menggenggam tangan neneknya yang dingin. "Nenek, kenapa? Bangun, Nek. Bima bawa nilai bagus hari ini," bisiknya. Mata Nenek Warti perlahan terbuka, dan senyumnya yang lemah muncul. "Anakku, kamu pintar ya. Nenek bangga banget sama kamu." Air mata Bima tumpah. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya memeluk tubuh neneknya yang kian kurus, berharap pelukan itu bisa menahan waktu agar tak terus berjalan. Malam itu, tetangga segera datang setelah dipanggil Bima. Bu Sarti, bidan yang dulu membantu saat Bima demam, memeriksa dan berkata dengan hati-hati, "Bu Warti kelelahan, dan sepertinya ada komplikasi paru-paru. Harus dibawa ke rumah sakit." Dalam sekejap, rumah kecil itu kembali menjadi pusat kepedulian. Beberapa orang mengumpulkan sumbangan, ada yang menawarkan kendaraan. Bima duduk di pangkuan Pak RW saat neneknya dibawa dengan mobil menuju kota. "Kamu kuat ya, Bim? Nenekmu itu hebat, tapi sekarang kamu yang harus jadi kuat." Sepanjang perjalanan, Bima hanya memeluk buku tulis bergambar neneknya. Ia memeluknya erat, seolah ingin memberikannya kekuatan lewat kata-kata sederhana yang ia tulis. Nenek adalah cahaya yang tak pernah padam. Hari-hari di rumah sakit adalah hari-hari penuh penantian dan harapan. Setiap pagi, Bima duduk di ruang tunggu, membaca buku kecilnya sambil menunggu kabar dari ruang rawat. Ia kini tak banyak bicara, tapi senyum tetap ia berikan pada perawat dan dokter. "Itu cucu Bu Warti ya? Luar biasa ya, gak pernah mengeluh," kata seorang perawat pada rekan kerjanya. Bima tak tahu banyak soal dunia orang dewasa, tapi ia mengerti satu hal. Cintanya pada nenek adalah alasan ia harus kuat, bahkan saat hatinya hancur. Di hari kelima perawatan, kondisi Nenek Warti memburuk. Dokter memanggil Bima dan menjelaskan dengan bahasa yang lembut namun tetap menusuk. "Bima, nenekmu sakitnya berat." Tapi dia terus bilang, dia ingin lihat kamu bahagia.
Kamu harus tetap semangat ya. Bima hanya mengangguk meski dadanya sesak. Ia masuk ke ruang rawat, mendekat pada tubuh kurus itu. Nek, bangun ya. Bima masih butuh pelukan nenek. Masih banyak yang Bima mau ceritain, bisiknya. Nenek Warti membuka matanya perlahan, lalu menatap wajah cucunya. Maaf ya, Le. Nenek udah gak kuat. Tapi nenek seneng, kamu udah besar, pintar dan kuat. Tangis Bima pecah. Ia mencium tangan neneknya berkali-kali. Jangan tinggalin Bima, Nek. Bima janji mau jadi dokter. Bima janji mau bahagiain nenek. Tapi waktu tak bisa diajak kompromi. Ketika azan maghrib berkumandang dari kejauhan, napas terakhir nenek Warti pun terhembus. Tenang, dengan senyum di bibirnya, dan tangan Bima dalam genggamannya. Berita kepergian nenek Warti menyebar cepat di kampung. Tetangga, guru-guru, bahkan orang-orang yang pernah dibantu olehnya datang melayat. Di pemakaman kecil di ujung kampung, Bima berdiri di samping pusara, menggenggam sebuah gambar, potret dirinya dan nenek saat duduk di teras rumah. Ia tak menangis, tapi wajahnya muram. Selamat jalan, Nek. Terima kasih sudah jadi rumah buat Bima, gumamnya pelan. Beberapa orang dewasa meneteskan air mata, bukan hanya karena kehilangan seorang nenek tua, tapi karena kisah kasih tanpa batas yang mereka saksikan selama ini. Setelah pemakaman, Pak RW dan warga berkumpul. Kita gak bisa biarkan Bima sendirian. Dia anak kita. Kita harus rawat dan bimbing dia, seperti Bu Warti merawat dia dulu, katanya dengan tegas. Maka rumah kecil peninggalan Bu Warti dirawat bersama. Bima tinggal di sana, tapi setiap hari ada warga yang datang mengantar makanan, membantu mengawasi, bahkan membimbing belajar. Bima tidak pernah benar-benar sendiri. Cinta yang ditanam nenek Warti tumbuh dan menjelma menjadi kebun kasih dari banyak hati. Setiap malam, Bima menyalakan lilin kecil di samping foto nenek. Ia akan menulis di buku hariannya, menceritakan kegiatan hari itu. Hari ini Bima belajar hitung-hitungan. Besok mau belajar tentang tubuh manusia. Bima gak akan lupa janji ke nenek. Di balik setiap tulisan, terselip rasa rindu yang tak bisa diucapkan. Tapi juga ada semangat yang diwariskan oleh seorang nenek sederhana yang percaya bahwa cinta adalah kekuatan yang tak pernah pudar, bahkan saat tubuh telah kembali ke tanah. Tahun-tahun kembali berlalu. Kini Bima telah menjadi remaja. Wajahnya semakin mirip dengan sosok laki-laki tangguh, tapi hatinya tetap lembut. Ia kini duduk di bangku SMA dengan beasiswa penuh, dan aktif sebagai relawan di komunitas sosial. Di setiap kegiatan sosial yang ia ikuti, ia selalu menceritakan satu hal. Saya dibesarkan oleh nenek saya, seorang penjual daun singkong. Beliau bukan hanya nenek, tapi juga ibu, ayah, sahabat, dan guru pertama saya. Setiap kali ia bercerita, selalu ada yang terdiam, tersentuh, bahkan menangis. Saat mengisi sebuah seminar tentang pendidikan anak terlantar, Bima berdiri tegak dan berkata, "Kalau kalian pernah merasa sendiri, ingatlah bahwa cinta bisa datang dari tempat tak terduga. Saya ditemukan di pinggir jalan, tapi dibesarkan dengan cinta yang luar biasa. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya hebat, tapi karena saya dicintai." Tepuk tangan menggema. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua yang diam-diam mengikuti kisah Bima sejak dulu, meneteskan air mata. Ia pernah merasa bersalah karena meninggalkan bayi itu. Tapi kini, ia tahu, anak itu lebih bahagia bersama orang yang benar-benar mencintainya. Dan di suatu malam sunyi, Bima berdiri di depan makam neneknya, kini dihiasi bunga segar dan batu nisan rapi. "Nenek, aku udah jadi anak yang nenek harapkan. Terima kasih karena udah gak buang aku seperti orang lain. Terima kasih karena percaya aku pantas dicintai." Angin malam mengelus pipinya. Di langit, bintang-bintang bersinar seolah ikut mendengarkan. Bima menatap langit dan tersenyum.
Lihat aku, Nek. Aku masih berdiri. Dan aku akan terus berdiri, untuk semua anak yang pernah merasa dibuang.